apa yang mereka lakukan? Mereka bermain. Permainan apakah itu? Mereka. Seperti seru mah aku boleh ikut bermain. Jangan, nanti kamu kotor, berkeringat. Kata Pak Guru di sekolah berani kotor itu baik. Berkeringat itu sehat dan aku ingin punya teman yang bisa ikut berlari, bukan ini. Dek, mau kemana? Dek. Permainan tradisional yang mampu meningkatkan kecerdasan berinteraksi serta mampu membuat anak sehat dan berkembang terlupakan dengan maraknya permainan gadget yang menjadikan anak sulit berinteraksi pada lingkungannya. Film pembelajaran ini berkaitan dengan pokok bahasan segi 4. Mari kita belajar asik dengan segi 4. Segi 4 adalah bidang dua dimensi yang dibentuk dari 4 buah garis lurus yang berpotongan pada satu titik dan membentuk 4 sudut. Ngapain? Biasa, tugas. Duluan, ada urusan. Ya. Duluan aja nih. Duluan ya. Jadi ya. Lama kita mau ngumpul, bro. Ayo kumpul, kita main. Udah mumet ngotak, bentar lagi ujian. Iya sih, bener juga. Otak kan perlu direfresh. Ya. Kan kita kangen ya waktu kita masih kecil, kita kumpul bareng gitu ya. Iya benar, tapi ajak yang lain juga ya, biar rame. Ya udah, nanti kita kabarin ya. Oke sip. Perhatikan, adakah bangunan yang berbentuk segi 4? Mengenal sifat-sifat segi 4. Belah ketupat memiliki sisi-sisi yang sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Trapesium memiliki satu sisi yang berhadapan sejajar. Trapesium sama kaki. Trapesium siku-siku. Persegi panjang
memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Setiap sudutnya siku-siku. Persegi memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Setiap sudutnya siku-siku. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Sudahkah kalian kenal dengan sifat-sifat segi empat? Bim Palaium Gambreng. Kamu jaga, aku jaga. Mari kita mengingat kembali sifat-sifat segi empat. Rasio merupakan perbandingan perkalian dari dua ukuran. Apa yang terjadi bila rasio besar berada di atas rasio yang lebih kecil? Jika rasionya dipasang dari yang lebih besar, apakah lebih baik? Siapakah yang bersembunyi di balik pilar? Persegi panjang. Siapakah yang bersembunyi di balik tiang? Telah ketupat juga toh. Bangunan apa yang mirip dengan trapesium? Berbentuk apakah bangunan tangga ini? Nah, benar trapesium. Ketahuan. Trapesium. Ayo. Trapesium siku-siku. Di mana ya jajar kinjak? Jika terlihat pada gambar, jembatan ini berbentuk bangun datar apa? Jajar genjang. Itu dia. Cepat. Pada kelas gua kan tuh. Udah sekarang kita adu aja. Ketupat sama persegi panjang, siapa yang jaga? Ayo. Oke, jangan takut. Lihat nih, kamu pasti bakalan jaga. Nah. Siap. Dan kamu jaga. Ini ya. Tadi saya nggak sengaja tuh lihat si layang-layang, dia sedang asik membuat layangan. Ah, dasar aja kamu mau kabur ya? Iya serius. Saya lihatnya di sebelah sana tuh. Kalau nggak percaya kita ke sana. Kamu ngeliat layang-layang? Yo. Gimana kalau kita ke sana aja?
Ayo. Sana. Ayo. Udah tuh, ayo. Mana wah? Ayo ikut. Tunggu wah. Layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Salah satu sudut yang berhadapan sama besar. Lagi ngapain kamu? Lagi bikin layangan nih buat main. Jadi ikutan dong. Boleh. Ini barang-barangnya ambil. Tapi nggak ngerti cara bikinnya. Yo. Yang kayak gini mah mudah. Sini saya tunjukin caranya. Coba. Mana ini? Kok segi empatnya jadi tidak beraturan? Segi empat sembarang. Kayaknya ada yang salah deh. Ini tanya yang lebih ahli. Iya, makanya kamu trapesium. Memang sih kelihatannya gampang. Cuman kan kita nggak boleh asal-asalan kalau bikin. Bagaimana kalau kita nyari caranya di YouTube aja? Coba. Ini ayo. Coba sini lihat. Gini teman-teman. Mereka sedang mencari informasi pembuatan layangan. Ini harus Diagonalnya harus simetris. Diagonal adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut terhadap titik sudut yang saling berhadapan. Keliling bangun datar adalah jumlah sisi-sisi bangun datar dua dimensi. Luas adalah ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi oleh sisi. Temukan keliling bangun datar segi 4. Perhatikan panjang benang pada layangan persegi panjang. Panjang benang yang mengelilingi persegi panjang merupakan keliling persegi panjang. Rumus keliling sama dengan garis AB ditambah garis BC ditambah garis CD ditambah garis BA. Perhatikan rumus keliling bangun datar segi 4. Rumus keliling sama dengan panjang garis AB ditambah panjang garis BC ditambah panjang garis CD ditambah panjang garis DA. Perhatikan luas bangun datar segi 4. Luas persegi panjang dapat diperoleh dari banyaknya kotak yang berbentuk persegi satuan ukur. Berapakah luas daerah persegi panjang? Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Contoh soal, Yunus memiliki kertas yang berbentuk persegi panjang. Yunus berencana menempelkan kertas itu pada kerangka persegi panjang yang telah dia buat dengan panjang 90 cm dan lebarnya 40 cm. Berapakah luas kertas yang telah Yunus tempel? Jawab soal, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Luas persegi panjang sama dengan 90 cm dikali 40 cm. Luas persegi panjang sama dengan 3.600 cm persegi. Luas persegi. Proses diperolehnya rumus luas daerah persegi merupakan daerah persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama. Panjang sama dengan lebar sama dengan sisi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau sama dengan S kuadrat. Contoh soal, Lukman memiliki kertas berbentuk daerah persegi panjang dengan panjang 80 cm dan lebarnya 30 cm. Ada berapa bentuk persegi yang dapat Lukman buat jika sisi persegi tersebut 30 cm dan berapa sisa luas daerah kertas yang dimiliki Lukman?
Jawab soal. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Luas persegi panjang sama dengan 80 cm dikali 30 cm sama dengan 2400 cm persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi sama dengan 30 cm dikali 30 cm sama dengan 900 cm persegi. Banyaknya persegi sama dengan 2400 cm persegi dibagi 900 cm persegi sama dengan 2,67. Jadi, jumlah persegi adalah 2 buah persegi. Sisa luas daerah kertas sama dengan 2400 cm persegi dikurang 1800 cm persegi. Sisa luas daerah kertas sama dengan 600 cm persegi. Luas jejar genjang. Proses diperolehnya rumus luas jejar genjang. Jika daerah jejar genjang dipotong pada garis DE, maka daerah 1 akan terpisah dengan daerah 2. Jika sisi AD dipasang berimpit dengan sisi BC, terbentuklah daerah persegi panjang. Maka luas persegi panjang AECD sama dengan luas daerah jejar genjang ABCD. Jadi, luas jejar genjang sama dengan alas kali tinggi. Contoh soal, Imam memiliki kertas yang berbentuk persegi panjang dengan luas 32 cm persegi. Imam berencana membentuk kertas itu menjadi jejar genjang dengan alasnya 8 cm. Berapakah tinggi jejar genjang tersebut jika kertas habis terpakai dengan membuat satu buah jejar genjang? Jawab soal. Diketahui luas persegi panjang sama dengan luas jejar genjang sama dengan 32 cm persegi. Alasnya sama dengan 8 cm. Rumus luas jejar genjang sama dengan alas kali tinggi. Ditanyakan adalah tingginya. Jadi tinggi sama dengan luas dibagi alas sama dengan 32 cm persegi dibagi 8 cm sama dengan 4 cm. Luas trapesium. Proses diperolehnya rumus luas trapesium dengan prinsip luas daerah jejar genjang. Jika ada dua buah trapesium yang kongruen, maka akan terbentuk daerah jejar genjang. Alas sama dengan A tambah B. Tinggi sama dengan T. Jadi, luas daerah jejar genjang sama dengan A tambah B dikali T. Daerah jejar genjang tersebut terbentuk dari dua buah trapesium yang kongruen. Jadi, luas trapesium sama dengan A tambah B dikali T dibagi 2. Contoh soal, Hendra memiliki kerangka berbentuk trapesium dengan A sama dengan 60 cm, B sama dengan 20 cm, dan T sama dengan 40 cm. Untuk dapat menutupi kerangka trapesium, berapa luas kertas yang dibutuhkan oleh Hendra? Jawab soal. Luas trapesium sama dengan A ditambah B dikali T dibagi 2. Luas trapesium sama dengan 60 cm ditambah 20 cm dikali 40 cm dibagi 2. Luas trapesium sama dengan 1600 cm persegi. Luas belah ketupat. Proses diperolehnya rumus luas belah ketupat dengan prinsip luas daerah persegi panjang. Daerah belah ketupat kita bagi menjadi 3 daerah. Kemudian pasanglah daerah 1 sehingga sisi AB berimpit dengan sisi CD. Kemudian daerah 2 kita pasang sehingga sisi AD berimpit dengan sisi BC. Maka terbentuklah daerah persegi panjang dengan panjang sama dengan BD atau sama dengan diagonal 1. Lebar sama dengan setengah AC atau sama dengan setengah diagonal 2. Maka luas belah ketupat sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Contoh soal, Rian memiliki kertas berbentuk persegi panjang dengan luas 600 cm persegi. Jika Rian membuat belah ketupat dengan diagonal 40 cm dan 30 cm, berapakah luas sisa kertas yang dimiliki Rian? Jawab soal. Luas belah ketupat sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Luas belah ketupat sama dengan 40 cm dikali 30 cm dibagi 2. Luas belah ketupat sama dengan 600 cm persegi. Sisa kertas sama dengan luas persegi panjang dikurang luas belah ketupat. Sisa kertas sama dengan 600 cm persegi dikurang 600 cm persegi sama dengan 0 atau habis terpakai.
Luas layang-layang. Proses diperolehnya rumus luas layang-layang dengan prinsip luas daerah persegi panjang. Daerah layang-layang kita bagi menjadi 3 daerah. Kemudian pasanglah daerah 1 sehingga sisi AD berimpit dengan sisi CD. Kemudian daerah 2 kita pasang sehingga sisi AB berimpit dengan sisi BC. Maka terbentuklah persegi panjang. Panjang sama dengan BD sama dengan diagonal 1. Lebar sama dengan setengah AC sama dengan setengah diagonal 2. Maka luas layang-layang sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Contoh soal, Farhan membuat layang-layang dengan panjang diagonalnya 60 cm dan 50 cm. Berapakah luas layang-layang tersebut? Jawab soal. Luas layang-layang sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Luas layang-layang sama dengan 60 cm dikali 50 cm dibagi 2 sama dengan 1500 cm persegi. Takkan